Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan pastinya kawan-kawan mbak-mbak yang kerja di negara Hongkong ini maupun kerja dimanapun berada, semoga Gusti Allah selalu melindungi sampean, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang yang jahat, dan pastinya dijauhkan dari hutang piutang. Kalau seandainya pun mbak-mbak punya hutang, semoga dipermudah di dalam membayar hutang Anda. Kali ini kita bakal membahas sebuah kasus kawan kita yang memiliki data ganda, kemudian ia dipenjara selama 8 bulan. Namun sebelum dipersidangkan, mbak ini menunggu hampir 1 tahun. Bahkan sampai saat ini mbak ini masih dipenjara atas kasus data ganda yang menimpanya. Bagaimana dengan ceritanya, bagaimana dengan kronologinya, simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, panggil aja Mbak Ayu, kerja di tahun 2017-an. Mbak Ayu ini usianya sekitar 25-an. Dan Mbak Ayu ini kerja di majikan yang pertama kali ini jaga anak autis ya. Dan karena jaga anak autis kan butuh kesabaran, istirahat nggak cukup ya. Akhirnya setelah ia selesai kontrak, dia pindah majikan ya. Nah, ditanya sama majikannya, kamu mau pulang ke Indonesia? Enggak, aku enggak pulang ke Indonesia, tapi udah aku belikan tiket loh. Apa kamu perlu gaji yang banyak? Nanti aku tambahin. Namun mbaknya bilang, enggak, aku mau ganti majikan saja. Nah, bukan masalah gaji ya. Aslinya memang Mbak Ayu ini bukan masalah gaji ya, tapi lebih kepada bahwa menjaga anak autis itu butuh kesabaran, kemudian juga istirahatnya nggak cukup. Jadi hal itu yang membuat Mbak Ayu ini memutus istilahnya adalah ganti majikan ya. Oke, setelah dia ganti majikan nih, walaupun majikan pertama ini tidak suka, tapi ya terpaksa Mbak Ayu ini tetap ganti majikan. Nah, di dalam proses ganti majikan akhir dari tahun 2020-an, Mbak Ayu ini ganti majikan. Nah, bertepatan juga tahun 2010 ini lagi gencar-gencarnya, lagi rame-ramenya pemutihan masalah data ganda. Dan ketika ia ini sudah mengajukan dokumen ia untuk diproses oleh imigrasi, di situ ketahuan bahwa Mbak Ayu ini dicurigai masuk di dalam orang yang memiliki data ganda ya, yang dimana semua dari umurnya, kemudian namanya ini tidak sama, tempat tinggalnya pun tidak sama dengan dokumen yang lalu. Jadi Mbak Ayu ini pernah memiliki catatan kerja ke negara Hongkong, kemudian hanya bertahan 3 bulan saja. Nah, kemudian setelah ia bertahan 3 bulan di sini, kemudian diputus kontrak, di interminate, ia pindah ke Singapura. Nah, di Singapura sana ia ini tetap memakai data seperti di Hongkong. Nah, mau kerja di Hongkong, pindah lagi ke Hongkong ya, ini diganti semua dokumennya oleh pihak PT. Nah, hal itu yang membawa Mbak Ayu ini pada permasalahan besar ya. Oke, setelah dicurigai oleh imigrasi, Mbak Ayu ini memiliki data ganda namun dengan orang yang punya wajah yang sama. Nah, hal itulah yang membuat proses dari visa terbaru Mbak Ayu ini ditahan dulu oleh imigrasi ya. Nah, di dalam proses kasusnya ini Mbak Ayu membutuhkan waktu hampir 1 tahun loh Mbak ya. Yang pertama, imigrasi ini harus benar-benar meyakinkan bahwa Mbak Ayu ini adalah orang yang sama atau bukan. Jadi di dalam proses ini Mbak Ayu masih ditahan, dia tinggal di luar. Dan di tengah penahanan atau tinggal di luar itu, Mbak Ayu ini harus menyediakan dokumen tambahan berupa data diri Mbak Ayu, baik itu KK maupun
istilahnya adalah kartu keluarga ataupun lainnya ya yang membuat Mbak Ayu ini orang yang tidak sama. Kalau sampai tidak sama, maka proses untuk renew tadi diloloskan. Namun kalau sampai sama, ya secara otomatis ditangkap. Jadi imigrasi menunggu dokumen semuanya dari Indonesia dan itu asli. Akhirnya karena sudah sampai benar-benar Mbak Ayu ini ditunggu datanya oleh pihak imigrasi, ini ketahuan bahwa Mbak Ayu ini ternyata adalah orang yang sama yang pernah datang ke Hong Kong untuk pertama kali bekerja. Walaupun bertahan 3 bulan, tetap aja dia ini memiliki data ganda di negara Hong Kong. Saat itu Mbak Ayu langsung menunggu persidangan. Jadi Mbak Ayu ini menunggu persidangan, dia di luar. Nah, sampai ditunggu sampai hampir 1 tahun, Mbak Ayu ini langsung bilang sama pihak dari petugas kalau aku tepat kamu tangkap aja, karena kalau semakin dibiarkan di luar, aku tidak memiliki biaya dan tidak memiliki uang untuk keseharian saya. Seperti itu, akhirnya Mbak Ayu ditangkap sama pihak kepolisian dan juga imigrasi. Di situ Mbak Ayu sambil menunggu persidangan, dan di dalam persidangan hasilnya adalah penjara selama 8 bulan. Dan di dalam persidangan itu Mbak Ayu ini ya biasalah ya, karena memang sudah ngaku salah, ya akhirnya Mbak Ayu ini dikurangi masa tahanannya ya. Ada nilai positifnya dari Mbak Ayu setelah yang ngaku salah, kemudian udah ngomong bahwa dia ini istilahnya terlalu lama tinggal di luar, nggak punya duit, ya akhirnya Mbak Ayu ini ditempatkan di tempat bersih-bersih sebuah penjara. Jadi di penjara kan ada office ya. Jadi Mbak Ayu ini disuruh bersih-bersih sana dan ia mendapatkan gaji setiap bulannya. Jadi gaji setiap bulannya itu nanti dikumpulkan sampai Mbak Ayu balik. Jadi kalau pertanyaan kan kawan, apakah penjara di Indonesia sama di Hong Kong ini sama? Jawabannya hampir sama. Nah, kalau di Indonesia kan penjaranya Anda ini dikasih kerjaan untuk membuat sesuatu, entah itu apapun, bersih-bersih, sama tetap dapat uang setiap bulannya, sama seperti Mbak Ayu. Jadi tiap bulannya ia mendapatkan gaji walaupun cuma kecil, namun uang tersebut bisa dikumpulkan untuk pulang nanti ke Indonesia. Jadi orang di penjara ini nggak semuanya istilahnya pulang dalam keadaan tidak membawa uang ya, ada yang membawa uang hasil dari kerja di penjara. Nah, tapi sekali lagi tergantung kasus apa yang Anda miliki. Kasus Anda ini berat apa enggak, perlu dimaafkan apa enggak. Kalau Anda kasusnya enggak berat, kemudian Anda ini mematuhi aturan, Anda bisa aja dicarikan kerjaan di penjara sana. Nah, dari kasus ini apa sih yang bisa dijadikan pelajaran? Penting banget buat adik-adik kalau mau kerja ke negara manapun, satu, harus sesuai dengan umur. Jangan mau nama Anda, umur Anda, ini semuanya dirubah. Jangan mau. Karena kalau sampai dirubah tidak sesuai dengan kakak, ya, ini bisa berakibat fatal pada Anda ke depannya. Oke, Anda mau ke Singapura, datanya beda, ke Hong Kong beda, balik lagi ke Singapura dengan data beda yang dipakai Anda ke Hong Kong, ini sudah tidak bisa. Anda bakal dipenjara nantinya, karena ini dianggap pelanggaran serius. Sama kayak di Hong Kong, dianggap pelanggaran serius, Anda dipenjara. Kayak Mbak Ayu ini, kenapa kok dipenjara? Karena majikannya tidak mau bertanggung jawab, majikannya tidak mau istilahnya menjadi jaminan. Kalau majikannya bisa menjadi jaminan, Mbak Ayu bisa diloloskan. Ya apalagi majikannya kan baru. Kalau Anda dimajikan itu selama bertahun-tahun kerja dengan data ganda, kemudian majikan mau bertanggung jawab, mau menerima Anda lolos data gandanya ini. Kebanyakan lolos. Tapi Anda harus melalui persidangan.
nanti disidang, nanti setiap berapa bulan sidang lagi, ke sana kemari, dioper sana, dioper sini. Jadi karena Anda mematuhi aturan, nah Anda bisa diloloskan, apalagi ada jaminan majikan. Kalau tidak ada, maka Anda akan bernasib sama seperti Mbak Ayu. Walaupun ada mbak-mbak yang ada majikan namun tidak bisa lolos, ini karena Anda kurang bukti dan kurang mempercayakan kepada petugas tentang alasan apa kenapa Anda sampai ganti. Jadi tidak dipercaya, maka Anda tidak diloloskan, ya. Nah, jadi peringatan buat adik-adik, kalau kerja ke negara ini pernah punya riwayat kerja di sini, jangan mau diganti, baik itu nama, tanggal lahir, penting bagi Anda. Karena ingat, Hong Kong ini negara maju. Sekarang apa-apa pakai e-paspor, semuanya, baik Anda ini sudah ganti muka pun, tapi kalau ada jempol ini, maka sudah ketahuan Anda pernah datang ke sini. Jadi berhati-hatilah untuk data ganda Anda, ya. Oke, ini yang pertama. Kedua, ini mohon maaf untuk PT. Sekali lagi, jangan pernah Anda mengganti data orang yang mau mencari majikan, mencari kerjaan ke luar negeri di tempat Anda. Karena kalau ada apa-apa sama mbak-mbak, PT itu belum tentu mau bertanggung jawab. Apakah Anda ini mau bertanggung jawab dan mau membantu mbak-mbak yang di penjara di luar negeri? Enggak kan? Kalau enggak, ingat jangan sampai mengganti data orang lain. Kalau seandainya kurang, istilahnya adalah umur, maka alihkan ke negara lainnya. Kalau seandainya kurang, lebih baik si mbak tersebut ini dijadikan, istilahnya adalah dijadikan pekerja di tempat Anda dulu. Entah itu bersih-bersih, entah itu kerja di rumah ataupun masak, sementara seperti itu. Tapi jangan sampai diganti data. Mungkin kalau di Indonesia masih bisa dihapusi, kalau di luar negeri nggak bisa, ya. Apalagi nggak ada kata-kata bayar, di korupsi, nggak ada kata nyogok-nyogokan, ya. Jadi ingat-ingat betapa gawatnya kalau sudah ganti data ganda. Nah, untuk sampai saat ini Mbak Ayu masih ditahan dan belum pulang ke Indonesia, ya. Jadi bahaya banget kalau sampai adik-adik mengganti data atau memiliki data ganda di negara orang lain, ya. Intinya channel ini hanya memberitahu, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.